Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Selamat datang saya ucapkan di channel Sukma Harga Radio. Dan jangan lupa rencang semua untuk bisa bergabung dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, di siaran kali ini saya akan bercerita tentang pendakian pada bulan Suro di Gunung Lawu. Dan cerita ini saya tulis sendiri dengan tujuan agar semua yang mendengarkan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalam kisahnya. Jadi tidak ada tujuan sama sekali untuk mendiskreditkan suatu tempat ataupun tokoh tertentu. Baik, tanpa berlama-lama, ambil posisi nyaman dan tetap waspada sekeliling Anda. Kisah ini dialami oleh dua orang sahabat bernama Yoyo dan Opik. Jadi pada waktu itu, di tahun 2019, mereka melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, Yoyo ini aslinya dari Ngawi, sedangkan kalau Opik dari Solo. Tapi mereka berdua kuliah di satu kampus yang sama yang ada di sekitaran Jogja. Dan kebetulan juga pada waktu itu kuliah sedang diliburkan cukup lama karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kondisinya itu mereka semua tinggal di rumahnya masing-masing. Nah, sampai pada suatu hari ada obrolan di chat WA. Jadi awalnya si Opik ini yang chat ke Yoyo. Yuk, kangen ngopi bareng iki. Yuk, budal ning Jogja. Tapi waktu itu Yoyo menyarankan daripada ketemu di Jogja, mending ke Gunung Lawu sekalian liburan. Lawu wae lah, ketemu ning Candi Ceto sekalian liburan. Sampai pada akhirnya si Opik pun setuju. Jadi memang Yoyo dan Opik ini sudah sering kali naik gunung, karena saat di kampus pun mereka juga ikut UKM Mapala. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Mereka berdua berangkat dari rumahnya masing-masing dan janjian untuk bertemu di base camp Candi Ceto. Waktu itu Opik yang sudah sampai duluan di base camp, dan gak lama kemudian barulah Yoyo ini sampai. Dan setelah mereka bertemu, mereka berdua langsung mengurusi perizinan, mengurusi simaksi, dan waktu itu terlihat pendaki lumayan ramai. Karena memang kalau di bulan Suro, Gunung Lawu banyak dipadati oleh para pendaki, termasuk juga para pendaki spiritual. Nah, setelah selesai mengurusi simaksi, mereka bersantai sebentar di satu warung yang ada di sekitaran base camp. Mereka ngopi sembari berunding. Nah, Yoyo ini tanya ke Opik, "Pik, kita berangkat sekarang atau besok?" "Sekarang aja lah, hitung-hitung nyicil. Nanti kita ngecamp di pos 2, terus baru lanjut jalan besok gimana?" "Ya wis lah kalau gitu, sip, aku nurut." Jadi Yoyo ini nurut, karena memang Opik yang lebih tahu soal Gunung Lawu. Singkat cerita, di sore harinya mereka berdua mulai berjalan. Selangkah demi selangkah mereka berjalan melewati ladang-ladang warga. Dan gak begitu lama sampailah mereka di satu lokasi yang dinamakan Candi Ketek. Mereka berhenti sebentar untuk berfoto dan setelahnya melanjutkan perjalanan sampai di pos 1 yang dinamakan pos Mbah Beranti. Di pos 1 mereka cuma berhenti untuk minum dan langsung melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, tibalah mereka di pos 2 yang dinamakan pos Brakseng. Ketika hari sudah mulai gelap, mereka mulai menyalakan headlamp dan senter. Sampai pada akhirnya mereka bersepakat untuk ngecamp dulu di lokasi itu dan baru melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Waktu itu kondisi di pos 2 sangat sepi, cuma ada mereka berdua. Dan ketika sedang mendirikan tenda, Opik ini sempat melihat ada seorang lelaki parubaya yang memakai jubah putih, seperti seorang pendaki spiritual. Dia berjalan pelan-pelan diselimuti kabut tipis dari arah bawah menuju ke pos 2. Tapi waktu itu, dia nggak begitu memperhatikan dengan seksama karena sedang sibuk mendirikan tenda. Dan setelah tenda berdiri, Opik dan Yoyo ini memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tenda, kemudian dilanjutkan dengan memasak. Nah, ketika mereka sedang memasak di depan tenda, tiba-tiba mereka didatangi oleh orang yang tadi sempat dilihat oleh Opik. Dan kedatangan orang itu memang secara tiba-tiba. Jadi Opik dan Yoyo ini agak kaget. Dan ternyata kedatangan orang itu hanya untuk meminjam korek api untuk menyalakan rokoknya. Setelahnya Opik meminjamkan korek apinya kepada orang itu, dan setelah selesai menyalakan rokoknya,
Orang itu mengucapkan terima kasih. Dia pergi berjalan ke arah belakang tendanya Yoyo dan Opik. Setelah orang itu pergi, Yoyo bilang ke Opik, "Pik, ada yang aneh gak dari orang tadi?" "Iya Yo, aku kaget. Aku gak denger suara langkah kakinya pas datang. Terus tiba-tiba udah di sini aja. Mungkin dia itu pendaki spiritual kalau dilihat dari cara berpakaiannya." Dan setelahnya, karena masih penasaran, Yoyo ini pun berdiri dan menengok ke arah belakang tendanya untuk mencari orang tadi. Tapi orang itu udah gak ada, dan yang dilihat Yoyo cuma hutan yang gelap. "Pik, kok udah gak ada? Terus di belakang tenda kita kan cuma hutan." Opik ini cuma menjawab, "Wes lah yuk, ojo mikir macem-macem. Mungkin arep topo neng alas. Kan iki lagi suronan. Wes lanjut masak ae." Dan mereka berdua pun akhirnya melanjutkan kegiatan memasaknya. Setelah selesai masak, mereka pun makan malam. Setelahnya bersantai di depan tenda sambil minum kopi. Dan kondisi di malam itu sangat dingin. Banyak pula dari para pendaki yang sedang naik di malam itu, dan mereka pun saling menyapa. Malam semakin larut sampai di sekitaran jam 10 malam. Yoyo merasa ngantuk dan dia pun memutuskan untuk ke dalam tenda untuk tidur terlebih dahulu. Dan Opik ini masih tetap duduk di depan tendanya untuk menghabiskan kopi sambil menikmati sebatang rokok. Dan tiba-tiba, orang yang tadi meminjam korek datang lagi dan meminjam korek lagi. Jadi Opik ini benar-benar kaget, karena orang itu pasti datangnya secara tiba-tiba dan tidak terdengar sama sekali suara langkah kakinya. Setelahnya, Opik meminjamkan korek apinya lagi kepada orang itu, dan orang itu pun bertanya, "Temannya kemana mas?" "Oh udah tidur pak, katanya udah ngantuk." Dan setelah selesai meminjam korek, orang itu pun pamit lagi dan berjalan ke arah belakang tendanya Opik dan Yoyo. Nah, ketika orang itu sudah pergi, Opik ini jadi kepikiran perkataan dari Yoyo tadi. "Loh, di belakang tenda mereka kan cuma hutan. Sebenarnya orang itu kemana ya?" Dan yang paling aneh, orang itu datangnya tanpa suara sedikit pun. Jadi benar-benar secara tiba-tiba. Nah, karena merasa agak takut, Opik ini segera menghabiskan kopinya lalu masuk ke dalam tenda. Nah, ketika di dalam tenda, gak lama kemudian, Opik mendengar ada suara. Serak, serak, serak. Seperti suara langkah kaki seseorang yang menginjak dedaunan kering. Opik gak mau berpikir aneh-aneh. Dia hanya mengira mungkin itu suara pendaki yang kebetulan lewat di dekat tendanya. Dan gak lama kemudian, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Tapi setelah suara itu menghilang, Opik melihat ada bayangan orang yang sedang berjalan mengitari tendanya. Kurang lebih semenit lamanya orang itu terus mengitari tenda. Dan di situ, Opik masih berusaha berpikir positif kalau itu adalah pendaki lain yang baru datang dan mau mendirikan tenda di sebelah tendanya. Tapi anehnya, waktu itu Opik tidak mendengar ada suara langkah kakinya. Dan tanpa pikir panjang, Opik langsung memasang headset dan mendengarkan musik dari handphonenya. Dia memejamkan mata dengan tujuan agar dia nggak mendengar lagi suara aneh dan melihat kejanggalan lagi, hingga akhirnya dia pun bisa tertidur. Singkat cerita, di pagi harinya sekitar jam 6 pagi, Opik dan Yoyo ini sudah bangun. Setelah bangun, mereka memasak untuk sarapan, dan ketika sedang memasak, Opik ini sempat memikirkan tentang apa yang didengar dan dilihatnya semalam. Opik ini jadi batin, "Kok nggak ada tenda ya di sini? Semalam itu pendaki atau bukan?" Dan setelahnya, entah kenapa tiba-tiba moodnya dari si Opik ini jadi hilang. Dia udah nggak lagi bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di situ, dia melihat Yoyo masih begitu bersemangat. Sampai pada akhirnya dengan berat hati, Opik pun ikut melanjutkan perjalanan. Dan waktu sudah menunjukkan jam 7:30 pagi. Setelah selesai makan, mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, Opik mengajak Yoyo bercanda dengan tujuan agar dia lupa kejadian yang semalam dialami dan agar semangat mendakinya kembali lagi. Dan tanpa dirasa, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan Pos Cemorotowo. Di situ mereka break sebentar untuk melepas lelah. Opik ini sempat menceritakan kejadian yang dia alami semalam sama si Yoyo. Dan jawaban Yoyo ini cuma, "Ya mungkin pendaki yang nge-trek malam atau pendaki spiritual yang juga naik malam, Pik. Mau ziarah atau apalah gitu.
Udah nggak usah dipikirin. Yowes, ayo jalan lagi. Nah setelahnya mereka pun lanjut jalan menuju ke pos 4 yang dinamakan pos Penggi. Di tengah perjalanan menuju ke pos 4, nggak tahu kenapa tiba-tiba kedua kaki dari si OP ini merasa berat. Jadi dia sebentar berhenti karena merasa keberatan. Dan Opik mengajak Yoyo untuk istirahat di situ. Akhirnya mereka beristirahat di sisi jalur pendakian. Nah setelah mereka berhenti, Opik menaruh tas carrier-nya di tanah. Dan setelah tas itu ditaruh, tiba-tiba Opik ini seperti ada yang mendorong badannya ke depan sampai Opik ini terjatuh. Untungnya lokasi mereka berhenti, tanahnya agak luas, jadi Opik ini nggak sampai terpleset ke arah bawah. Nah, melihat Opik yang terjatuh, Yoyo itu malah tertawa kecil, tapi sambil menolongnya. Nah, di situ Opik bilang ke Yoyo kalau barusan badannya itu seperti ada yang dorong. Alah, wong awakmu iku kesel, terus sikilmu loro. Rene, tak olesi gel perda nyeri otot ae. Ojo mikir aneh-aneh lah. Setelahnya Yoyo mengolesi kedua kaki Opik dengan gel pereda nyeri otot. Setelah 30 menit mereka beristirahat, mereka pun lanjut jalan dan singkat cerita sampailah mereka berdua di Hargotalem ketika matahari sudah mulai terbenam. Jadi menjelang waktu memasuki maghrib, kalau orang Jawa bilang wayah surup. Di lokasi itu, di Hargotalem, mereka memutuskan untuk ngecamp dan besok pagi baru summit ke puncak Hargotumila. Dan setelah menemukan tanah yang cukup datar, mereka mulai mendirikan tenda dan lokasi mereka mendirikan tenda itu jaraknya lumayan jauh dari tenda para pendaki lain dengan tujuan agar mereka bisa lebih tenang. Singkat cerita, setelah makan malam, ketika mereka berdua sedang asyik bercanda sembari mendengarkan musik, tiba-tiba orang yang menghampiri mereka di pos 2, di pos Brakseng, orang yang sempat minjam korek, dia datang ke situ dan berkata, Mas-mas ini yang ketemu di pos 2 kemarin ya? Yoyo pun menjawab, Iya pak, betul. Lalu orang itu berkata lagi, Aku tak ikut tidur di tenda kalian boleh mas? Nah, waktu itu awalnya Yoyo dan Opik ini saling pandang. Lalu Yoyo pun menjawab, Oh nggih pak, monggo, tenda kami masih longgar. Ngapunten pak, lah bapak kok sendirian? Nama saya Abu mas. Dan sebenarnya saya nggak sendiri. Ada banyak teman tapi mereka sibuk. Karena setiap suronan kami pasti kesini untuk sowan. Nah, awalnya mereka, Yoyo dan Opik ini agak aneh dengan orang itu. Tapi setelah asyik mengobrol dan nyambung, mereka jadi terbiasa. Lalu orang itu ditawari ngopi oleh mereka dan beliau pun meminta dibuatkan secangkir kopi pahit. Malam pun semakin larut dan entah di jam berapa, Opik ini terbangun karena mendengar ada suara laki-laki bersenandung tembang Jawa. Dan ternyata itu adalah suara dari Pak Abu yang nampak masih duduk di depan tenda. Akhirnya Opik pun menghampiri dan bertanya, Loh pak, kok belum tidur? Iya mas, masih menikmati angin lalu, sejuk. Nah, Opik ini duduk di sebelahnya dan orang itu berucap lagi, Mas, zaman sansaya rene saya gendeng. Wake wong sing pengen mulya urip ning donya, ning salah njaluke kok mek setan. Padahal Mas, Gusti Pangeran sampun ngendikan, nek menungso kon njaluk lan berharap, mung mek Gusti Pangeran, Gusti Allah, aja njaluk ning liyane. Opik ini cuma menjawab, Nggih Pak. Ya wis Mas, pesenku dadi wong sing mulya, njaluk marang Gusti Pangeran ben selamat donya lan akhirat. Setelahnya orang itu mengajak Opik masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sekitaran jam 5, mereka berdua bangun dan tidak melihat Pak Abu di dalam tenda mereka. Mereka cuma berpikir kalau orang itu sedang melakukan kegiatannya sebagai pendaki spiritual. Dan karena waktu itu mereka akan summit, mereka berdua pun menyempatkan untuk sarapan dan setelahnya berjalan menuju ke puncak. Tenda mereka tinggal di Hargotalem. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di puncak. Mereka meluapkan kegembiraannya dengan berfoto-foto. Nah, setelah puas di puncak, mereka pun turun dan kembali ke tendanya. Dan sesampainya mereka di tenda, Pak Abu belum juga kelihatan. Mereka berpikir, mungkin beliau sudah turun duluan.
Dan setelahnya Opik ini membuka tenda untuk mengambil botol air minum. Dan waktu itu dia sangat terkejut karena melihat di dalam tenda itu ada cukup banyak jajan-jajan tradisional dan juga ada nasi tumpeng. Nah, melihat itu dia bilang sama Yoyo, Yuk, coba yuk, lihat ke sini. dan Yoyo ini juga kaget setelah melihat apa yang ada di dalam tenda. Dan dia bilang, Loh, kok bisa ada makanan? mereka berdua hanya terdiam dan saling menatap. Awalnya mereka nggak berani menyentuh makanan itu, apalagi untuk memakannya. Tapi Yoyo berpikir, Mungkin ini makanan dari Pak Abu, Pek. Opik menjawab, Ya bisa jadi sih. Mungkin tadi dia dapat makanan setelah ziarah dan mau ngasih ke kita. Makanya ditaruh di dalam tenda. mereka berdua berniat memakan makanan itu, tapi rasanya nggak akan habis. Soalnya itu banyak sekali. Dan sampai pada akhirnya, Opik berinisiatif untuk membagi makanan itu ke pendaki lain yang ada di sekitaran Hargotalem. Dan ketika mereka membagikan makanan itu, ada beberapa dari rombongan pendaki lain itu yang bertanya sama Yoyo dan Opik, Loh mas, ini dapat makanan dari mana kok tumpengan gini? Dan mereka memberitahu kalau makanan ini didapat dari seorang pendaki spiritual yang semalam ikut ngecamp di tenda mereka. Walah, yowes mas, siap-siap, matur nuwun ya mas. Akhirnya makanan itu pun dimakan bersama-sama. Dan gak lama kemudian, setelah makan, Yoyo dan Opik pun berkemas dan pamit untuk turun duluan. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp Candi Ceto pada sekitaran jam 5 sore. Mereka pun memutuskan untuk langsung pulang di sore itu juga. Tapi sebelum pulang, mereka sempat bertemu dengan Pak Abu, pendaki spiritual itu di dekat base camp. Lalu Opik ini bertanya dengan Pak Abu, Pak, panjenengan toh yang tadi naruh makanan di tenda kami? Pak Abu itu menjawab, Iya mas, saya dapat makanan dari Hargotalem. Rencananya mau tak kasih ke panjenengan berdua, tapi panjenengan berdua udah gak ada, jadi tak taruh di dalam tenda. Opik pun menjawab, Matur nuwun ya pak, terima kasih. Tadi makanannya udah dihabisin bareng dengan rombongan pendaki lain juga. Lalu bapak itu bilang pada mereka berdua, Mas, panjenengan berdua pulangnya ke arah mana? Yoyo pun menjawab, Saya ke Ngawi pak, teman saya ke Solo. Kalau boleh, saya numpang ke Solo mas. Soalnya saya ketinggalan rombongan teman-teman saya, ucap Pak Abu. Nah, karena waktu itu Opik yang jalannya searah dengan Pak Abu, akhirnya Opik pun memberinya tumpangan. Dan gak lama kemudian, mereka pun berpisah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Opik kondisinya memboncengkan Pak Abu dengan motornya. Dan disinilah hal mistis akan dialami oleh Opik. Jadi pada waktu itu, kurang lebih selepas maghrib dan suasana sudah gelap. Ketika Opik sedang memboncengkan Pak Abu, tepatnya di jalan yang melewati area hutan, tiba-tiba Pak Abu itu meminta Opik untuk belok ke dalam hutan yang di sana nampak ada satu jalan kecil. Katanya itu adalah jalan menuju ke rumahnya. Opik pun menurut dan belok ke dalam jalan kecil itu. Dan gak jauh setelah masuk jalan kecil itu, tibalah dia di rumahnya Pak Abu. Dan ternyata rumahnya sangat besar dan mirip dengan bangunan keraton. Opik ini agak kaget karena melihat rumah sebesar itu ada di tengah hutan. Jadi rumah itu adalah rumah satu-satunya, gak ada rumah yang lain. Dan kondisi rumahnya itu sangat sepi. Kemudian Pak Abu mempersilahkan Opik ini untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Tapi Opik ini berucap, Matur nuwun pak, saya langsung aja, takut kemalaman. Setelahnya Pak Abu meminta Opik untuk menunggunya terlebih dahulu di depan, sementara dia masuk ke dalam rumahnya. Dan gak lama kemudian, Pak Abu itu keluar sambil membawa bungkusan dengan kain putih yang ukurannya gak begitu besar. Dan bungkusan itu diberikan kepada Opik. Awalnya Opik menolak karena merasa sungkan, tapi Pak Abu itu memaksa Opik untuk menerimanya dan beliau itu berucap, Mas, nolak rezeki itu nggak baik loh. Sudah, dibawa saja, oleh-oleh dari bapak. Akhirnya Opik pun menerima bungkusan kain putih itu, dan setelah diterima, Pak Abu pun berpesan, Ini rezeki buat panjenengan karena sudah jadi orang baik. Pesan saya semalam mas, jangan dilupakan ya. Dan bungkusan ini jangan dibuka terlebih dahulu sebelum panjenengan sampai di rumah. Sebenarnya, Opik ini ingin menanyakan apa isi dari bungkusan kain putih itu, tapi dia urungkan karena merasa nggak enak. Setelahnya, bungkusan itu dia masukkan ke dalam bagasi motornya dan Opik pun pamit pulang. Di perjalanan, Opik memikirkan apa isi bungkusan kain putih itu dan kenapa bungkusan itu nggak boleh dibuka sebelum dia sampai di rumah. Di sisi lain, dia juga berpikir,
kok ada orang sekaya itu dan rumahnya di tengah hutan. Dan setelah sekitar 2 km dia mengendarai motornya, Opik ini melihat ada sebuah warung di pinggir jalan. Lalu dia memutuskan untuk mampir terlebih dahulu dan ngopi. Di warung itu ada beberapa orang bapak-bapak, dan salah satu dari bapak-bapak itu bertanya kepada Opik, "Habis muncak kemana, Mas?" "Habis dari Lawu, Pak." "Sendirian? Nggak ada temennya?" "Ada, Pak. Tapi tadi sudah pisah soalnya dia pulang ke Ngawi. Jadi nggak satu jalan. Dan temen yang satunya rumahnya di dekat hutan situ, Pak." Nah, karena masih penasaran dengan rumah keraton yang tadi dilihatnya, Opik pun bertanya pada bapak-bapak yang ngajak dia ngobrol, "Pak, Nun Sewu, barusan kok ada ya orang kaya banget di sana?" Bapak itu menjawab, "Di mana, Mas?" "Di sana, Pak. Nggak jauh dari sini, sekitaran 2 km lah. Rumahnya gede bener, Pak, kayak keraton." Mendengar perkataan Opik, bapak itu nampak heran dan dia berkata, "Mas, di dekat sini nggak ada rumah besar. Panjenengan salah lihat mungkin." Waktu itu Opik tetap berusaha meyakinkan pada bapak itu. "Enggak, Pak, beneran, saestu. Tadi dia itu pulang dari Lawu bareng sama saya, bonceng saya. Namanya Pak Abu." "Pak Abu? Nggak ada, Mas, warga di sini yang namanya Pak Abu. Di sini juga nggak ada rumah besar seperti keraton." Nah, Opik ini akhirnya agak merinding, tapi dia juga masih penasaran sebenarnya siapa Pak Abu itu. Dan setelah kopi habis, Opik pun membayar dan berpamitan. Nah, kondisinya walaupun Opik ini agak merinding, tapi dia penasaran dengan sosok Pak Abu itu. Akhirnya dia putar balik ke arah rumah Pak Abu untuk memastikan. Dan ternyata sesampainya di sana, dia tidak melihat ada jalan yang tadi dilewatinya. Di situ hanya ada hutan yang sangat gelap. Nah, merasa itu sebuah kejanggalan. Akhirnya Opik pun membuka bungkusan kain putih yang tadi diberikan oleh Pak Abu. Padahal dia disuruh untuk membukanya setelah sampai di rumah. Tapi karena agak takut dan penasaran, akhirnya dia langsung membukanya. Dan setelah Opik ini buka, ternyata isinya adalah daun-daun kering banyak sekali. Opik pun kaget dan ketakutan. Setelahnya dia cepat-cepat pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Opik sampai di rumahnya dengan selamat. Dia membersihkan dirinya dan chat WA ke Yoyo, memberitahukan semua yang dia alami. Dan mereka berdua pun mendapatkan kesimpulan kalau sosok Pak Abu kemungkinan sosok jin muslim, karena beliau juga sempat menasihati Opik ketika malam hari duduk berdua di Hargo Dalam di depan tenda. Nah, itulah kisah yang dialami oleh Opik dan Yoyo ketika melakukan pendakian di Gunung Lawu via Candi Ceto pada tahun 2019. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.